Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di ayat ke-31 surat Al-Baqarah 32 dan 33. 31 sampai dengan 33. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'um bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya
kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Allah berfirman kepada malaikatnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab para malaikat itu, ya, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ada 3 ayat, ya, kita hari ini tiga ayat. Ini keutamaan Adam alaihis salam atas para malaikat. Jadi ini makomnya Nabi Adam, ya. Makomnya atau kedudukan, apa sih kedudukannya? Kedudukan. Di mana Allah menyebutkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat. Karena Allah telah mengkhususkannya dan mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang tidak dia ajarkan kepada malaikat. Jadi nama-nama benda itu tidak diajarkan kepada para malaikat, diajarkannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal itu terjadi setelah para malaikat bersujud kepadanya, ya. Setelah para malaikat bersujud kepada Adam, ya. Setelah bersujud kepada Adam. Adapun Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan makom ini sebelum penyebutan sujudnya malaikat kepada Adam. Hal ini karena adanya kesesuaian antara makom ini dengan ketidaksesuaian para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, yang karenanya mereka menanyakan hal tersebut. Maka Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu Allah menyebutkan makom ini setelah menerangkan ketidaktahuan malaikat tentang hikmah diciptakannya khalifah, untuk menerangkan kepada mereka tentang keutamaan Adam alaihissalam atas mereka, ya, dalam masalah ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Semuanya diajarkan oleh Allah. Adam langsung diajarkan oleh Allah. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ia berkata, yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia, seperti insan, binatang, langit, bumi, gunung, laut, kuda, keledai, dan lain-lain yang berupa makhluk hidup maupun yang lainnya. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Asim bin Kulayb dari Sa'id bin Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ia berkata, mengajarkan kepadanya nama piring dan periuk, ya, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Ia berkata, ya, hingga nama jamur dan cendawan itu diajarkan sama Allah. Makanya kita tahu nama jamur, piring, mana tahu itu, ya kan? Karena dulu Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam, ya. Nggak paham ya, sebelum diajarkan nggak paham. Iya, malaikat aja nggak paham tuh yang kayak begitu nama-nama kayak begitu. Hanya manusia yang paham, karena Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah pasti nggak paham.
Makanya sekarang diturunkan tuh oleh Allah mukjizatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Al-Quran. Maka kalau orang belajar Quran pasti dia paham dengan agamanya, paham. Makanya kita belajar alhamdulillah setiap pagi ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya untuk tetap istiqomah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama segala macam benda, baik zat, sifat maupun perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, hingga nama jamur dan cendawan, yaitu nama seluruh benda dan perbuatannya, baik dalam bentuk yang besar maupun yang kecil. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya di kitab tafsir dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku khalifah, telah berkata kepada kami Yazid bin Zuraiz, telah berkata kepada kami Sa'id dan Qatadah dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang beriman dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka mengatakan, alangkah baiknya jika memintanya syafaat kepada Rabb kita. Maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam dan berkata, engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Dan dia telah mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu. Mohonkanlah syafaat bagi kami di sisi Rabb, hingga dia menyelamatkan kami dari tempat ini. Maka Adam berkata, aku bukanlah orang yang kalian maksud yang mampu melakukan hal itu. Lalu Adam menyebutkan dosa-dosanya, dan ia pun merasa malu. Datangilah Nuh, sesungguhnya dia adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Kemudian mereka mendatangi Nuh. Maka Nuh berkata, aku bukanlah orang yang kalian maksud. Lalu Nuh menyebutkan pertanyaan yang diajukan kepada Allah yang ia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Maka ia pun merasa malu. Lalu ia berkata, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mendatanginya. Dan Ibrahim berkata, aku bukanlah orang yang kalian maksud. Datanglah kepada Musa, hamba yang Allah berbicara langsung dengannya dan memberinya Taurat. Maka Musa berkata, aku bukanlah orang yang kalian maksud. Lalu ia menyebutkan bahwa ia pernah membunuh jiwa, bukan karena ia membunuh orang lain, bukan dalam rangka melaksanakan kisos. Maka ia pun merasa malu kepada Rabb-Nya. Musa pun berkata, datanglah kepada Isa, hamba Allah dan utusannya, kalimat Allah dan Roh-Nya. Maka mereka mendatangi Isa, dan ia berkata, aku bukanlah orang yang kalian maksud. Datanglah kepada Muhammad, hamba yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka mereka mendatangiku. Kata Nabi, mereka mendatangiku, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun beranjak meminta izin kepada Rabbku. Maka Allah memberikan izin kepadaku. Ketika aku melihat Rabbku, aku pun bersujud. Maka dia menyeruku menurut apa yang dia kehendaki. Lalu dikatakan, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu. Bicaralah, niscaya akan didengar, dan mintalah syafaat, niscaya akan diperkenankan. Maka aku mengangkat kepada kepalaku dan memujinya dengan pujian yang telah diajarkannya kepadaku. Lalu aku meminta syafaat, dan dia memberikan batasan kepadaku. Lalu aku masukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian aku kembali, dan ketika aku melihat Rabbku, aku pun bersujud seperti yang pertama. Lalu aku meminta syafaat, dan dia memberikan batasan kepadaku. Maka aku masukkan mereka ke dalam syurga. Lalu aku kembali untuk ketiga dan keempat kalinya. Maka aku katakan, tidaklah tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran dan ditetapkan baginya kekal di dalam neraka. Jadi kalau orang sudah ditahan sama Al-Quran, dia nggak bisa masuk surga. Makanya belajar Quran sampai kita meninggal, pelajari Al-Quran. Ta'allamul Quran,
khairukum man ta'allamal Qur'an, kata Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Quran. Kemudian ketika kita paham, lalu kita laksanakan apa yang diperintahkan Quran sesuai panduan para ulama. Jadi orang nggak bisa masuk surga itu penyebabnya apa? Ditahan oleh Al-Quran. Maka jangan coba-coba ada keluarga kita yang nggak bisa baca Quran. Jangan coba-coba. Suruh belajar sungguh-sungguh. Kalau udah tua, belajar dia. Kalaupun dia malu belajar di masjid, panggil ustadz datang ke rumahnya. Panggil. Sampai dia bisa. Yang bagus orangnya mendatangi ustadznya. Gitu. Mendatangi ustadznya. Gitu. Jauh-jauh. Makanya orang-orang yang belajar sampai keluar negeri jauh. Menuntut ilmu itu. Ya, menuntut ilmu itu jauh sekalipun datangi. Gitu. Inti disampaikannya hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Adam dan berkata, "Engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan Dia telah mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu." Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh makhluk. Makanya ada surat Al-Qasas ya, cerita mulai Nabi Adam sampai Rasulullah 25 rasul 124.000 nabi. Ajarkan kepada anak-anak kita cerita kisah-kisah para nabi. Enggak usah cerita yang lain-lain ya, cerita yang lain-lain yang belum jelas kebenarannya ya, yang belum jelas kebenarannya. Ajarkan saja. Setelah kita ajarkan kisah para nabi, ajarkan kisah para sahabat. Kita nggak kehabisan cerita. Kita nggak kehabisan cerita sampai kita wafat menceritakan tentang para nabi, para rasul dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal nggak selesai. Jadi nggak usah cerita-cerita yang aneh-aneh gitu, yang orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, gitu. Orang melipat bumi yang nggak masuk di akal itu nggak usah diajarkan sama anak-anak kita, supaya anak kita otaknya nggak geser. Kalau udah geser tuh otak, waduh, membahayakan dalam akidah, ya, dalam akidah. Ayat selanjutnya, tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Memperlihatkan nama-nama itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, kemudian memperlihatkan nama-nama itu kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Artinya Allah berfirman, beritahukanlah kepadaku nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian, wahai para malaikat. Jadi malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, yaitu dari golongan makhluk selain kami atau dari kami, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Jika ucapan kalian itu benar, bahwa apabila aku menjadikan khalifah di muka bumi selain dari golongan kalian, niscaya ia dan semua keturunannya akan durhaka kepadaku, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan jika aku menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, maka kalian akan senantiasa menaatiku, melaksanakan semua perintahku serta menyucikan diriku. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama benda yang aku perlihatkan kepada kalian, padahal kalian telah menyaksikannya, berarti kalian tidak mengetahui tentang sesuatu yang belum ada, yang nantinya akan terjadi. Jadi malaikat baru tahu hikmahnya diciptakannya Nabi Adam atau manusia sebagai khalifah ya.
Maka ayat selanjutnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah penyucian dan pembersihan bagi Allah yang dilakukan oleh para malaikat. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali atas kehendaknya. Jadi kita juga gitu belajar itu ya. Jadi jangan frustasi kalau belajar, apalagi ngapal. Ngapal kok satu ayat 7 hari nggak hafal-hafal, sebulan nggak hafal-hafal. Ya. Kalau belum diberikan oleh Allah nggak hafal. Jadi bukan karena otak kita pintar ngapal itu enggak. Karena diberikannya karunia oleh Allah. Gitu, ya. Jadi kalau Allah belum kasih tahu, nggak mungkin kita tahu. Maka banyak bermohon kepada Allah. Ya, ada doanya tuh ya. Doanya gimana? Allahumma nuran. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ya belajar dari Quran itu. Belajar dari Rasulullah, semuanya manfaat. Gitu. Jadi enggak belajarnya yang aneh-aneh, ya gitu. Yang bisa ngilang. Ya. Untuk ketangkep polisi dia ngilang, ketangkep polisi. Gitu. Dan mereka tidak akan pernah mengetahui sesuatu kecuali apa yang telah Dia ajarkan, apa yang telah Allah ajarkan. Ini sekarang firman-Nya sudah sempurna, ya Allah sempurnakan untuk umat Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku sempurnakan nikmat-nikmat. Nikmat kita itu adalah bisa membaca Al-Qur'an. Bisa menjalani Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an, bisa mendakwahkan Al-Qur'an. Ya, dakwahkan Quran itu. Allah berfirman di surat 25 ayat 52 ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Gitu ayatnya itu ya. Dan janganlah kau taati orang-orang kafir, berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad Al-Quran. Sampaikan kepada mereka Al-Quran. Ya, gitu. Ini enggak ngerti Qurannya, gitu. Terus berfatwa lagi, ya. Padahal fatwa ulama sudah ada. Ya. Bukti keutamaan Adam dengan ilmunya. Ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Jadi Nabi Adam mengajarkan siapa? Para malaikat. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Zaid bin Aslam mengatakan, Adam berkata, engkau Jibril, engkau Mikail, engkau Israfil, dan seluruh nama-nama hingga burung gagak. Jadi nama-namanya tahu Nabi Adam alaihissalam itu. Engkau Jibril. Siapa yang ngajarin? Allah yang mengajarkan. Gitu. Sampai burung gagak. Tahu Nabi Adam. Gitu. Makanya orang yang belajar Quran, insya Allah dia tahu. Ya. Dia mengetahui tentang agamanya. Ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Mujahid mengatakan, yaitu nama-nama burung, seperti burung merpati, burung gagak, dan nama-nama segala sesuatu. Itu pendapatnya
Mujahid. Hal serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan Al-Qatadah. Setelah keutamaan Adam alaihissalam atas para malaikat juga disebutnya alaihissalam. Terbukti dengan kemampuannya menyebutkan seluruh nama yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Gitu ya. Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku maha mengetahui segala yang gaib, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Sebagaimana firman Allah di surat 20 ayat 7. Bukan, surat 20 ayat 7. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Wa in tajhar bil qawli wa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maksudnya apa sih? Baca tuh yang kecilnya apa tuh? Maksud ayat ini ialah tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa, karena Allah mendengar doa walaupun bacanya dengan suara rendah. Iya. Jadi maksud ayat ini ialah tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa. Karena Allah mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara rendah berdoa. Mintanya enak gitu ya. Mintanya itu nggak usah marah-marah mintanya. Terus kayak surat apa? Surat Di surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 205 ya. Bukan. 255 Ayat 55 ya. Cara berdoanya itu ya di surat ke-7 ayat 55 ya. Coba lihat. Allah mengajarkan untuk kita berdoa ya dengan suara lirih ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, suaranya yang lembut gitu kalau minta sama Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah enggak suka dengan yang melampaui batas, dengan suara rendah, suara lirih gitu ya. Nggak usah pakai teriak-teriak gitu ya kan. Ini maksud ayat dari tadi di surat Toha ayat 7 dan surat 7 ayat 55. Nah, kalau yang Al-A'raf ayat 205 itu tentang zikir ya. Tentang zikir ya. Yang di 205-nya itu tentang zikir ya. dan ingatlah Tuhanmu Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dengan dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Jadi kalau berzikir itu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Enggak usah dikerasin suaranya. Pada waktu pagi dan petang. Pagi saja nggak boleh, petang saja nggak boleh, apalagi malam. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya. Ikutin saja petunjuknya. Gitu. Dikirnya kayak begini, doanya kayak begini. Gitu. Kan Allah sendiri yang mengajarkan itu. Sebagaimana Adam diajarkan oleh Allah. Kita diajarkan oleh Allah melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh
Rasul, yaitu Al-Qur'anul Karim. Gitu. Ikutin saja petunjuknya. Ya. Nah, kalau yang apa namanya orang biasa kan la ilaha illallah itu termasuk zikir. Nggak usah diikutin. Ikutin yang ada di petunjuknya. Petunjuknya Al-Quran dan Sunnah, dan itu sudah dilaksanakan oleh para sahabat serta para ulama. Ikutin saja. Ulama-ulama itu sudah menjalankan dengan benar. Kenapa mereka begitu? Mereka nggak ngikutin ulama. Ulama ngajarin kita, ngajarkan Al-Quran. Kita di pesantren diajarin Al-Quran, diajarin hadis Nabi, diajarin tafsirnya, diajarin bagaimana cara melaksanakannya, sampai diajarkan kita cara berpuasa di pesantren itu. Diajarkan cara bukanya, cara makannya, cara tidurnya, diajarkan. Itu ulama yang ngajarin. Jadi kalau ada yang berselisih dengan ulama, ya nggak beres lah dia. Emang Al-Quran ini siapa yang mengumpulkan? Emang hadis Nabi itu siapa yang nulis? Kemudian tafsir-tafsirnya siapa yang nulis? Kita tinggal melaksanakan. Contoh-contohnya sudah ada. Kiai-kiai kita dulu di pesantren itu ngajarin dengan benar. Kenapa pulang dari pesantren jadi lucu? Terbulak-bulak. Ya. Di pesantren itu diajarkan dengan benar. Jadi kalau keluarnya lucu, dia belajar lagi, jangan-jangan di tempat yang lain. Ya. Belajar sama dukun ya susah. Pengen tampil beda, ya kan? Islam ini sejak Rasulullah sampai hari kiamat tetap ada, dan itu ajarannya mutlak. Ya. Dengan panduannya. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan, aku wariskan. Jika kau berpegang teguh kepada keduanya, sesat selama-lamanya. Kitabullah was sunnah, yang diajarkan oleh para sahabat dan para ulama. Dari mulai sahabat, tabi'in, para ulama ngajarinnya udah. Nggak ada lagi yang diajarkan. Mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Maka kita ikutin saja ya petunjuknya para ulama. Kan kita belajar kitab ulama juga ini ya. Kitab ulama ya. Tafsir-tafsirnya yang nulis siapa? Ulama. Kita mah tinggal baca. Kita mah nggak mampu nulis kayak para ulama gitu, nggak mampu. Ya. Otak kita udah agak geser dikit, betul nggak? Otaknya udah agak geser. Makanya aneh-aneh. Ya. Gitu. Iya, gitu. Lanjut ayatnya di surat An-Naml ayat 25 dan 26. Surat 27. Ya Allah, belum hafal. Ini ya Allah, istighfar banyak-banyak ya. Sampai 30 surat aja belum hafal, banyak istighfar. Banyak istighfar. Bentar lagi meninggal dunia nggak hafal judul surat di dalam Al-Qur'an. Waduh. Hah? Ingat artinya doang, nomornya hafal. Iya, aduh. Istighfar lah ya. Gitu. Ayat 25 dan 26 ya. Sudah ketemu? Ini termasuk ayat sajadah kan? Gitu ya. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Ya, seperti menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman-tanaman, mengeluarkan logam dari bumi dan sebagainya ya. Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Dan banyak-banyak istighfar dong ini ya. Istighfar, astagfirullah. Udah setua ini judul surat, nama-nama surat di dalam Al-Quran sampai 30 aja nggak hafal. Gimana 114? Itu kalau malaikat nanya ntar di kuburan, kau hafal gitu Al-Quran? Enggak. Al-Quran aja nggak hafal ya. Kalau kita nggak hafal Al-Quran, minimal nama surat lah gitu.
Kan kita mau belum hafal Quran semuanya, betul kan? Belum hafal Quran semuanya, minimal nama surat supaya ada pertanggungjawaban sama malaikat. Nih kan? Saya belum hafal Quran wahai malaikat, tapi saya hafal judul nama-nama suratnya. Kan masih mendingan gitu kan? Masih mendingan. Ini udah nggak hafal Qurannya, hafal Quran mah berat lah ya kan? Berat gitu ya kan? Tapi kalau kita mau hafalin bisa juga gitu ya kan? Gitu. Jadi ada pembelaan dikit lah terhadap malaikat ya. Nggak hafal Al-Quran, paling tidak hafal nama-nama surat yang 114 surat itu orang itu nggak hafal. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu nggak hafal nama-nama surat. Iya. Judul lagu hafal betul ya, nama-nama orang hafal ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dan diajarkan oleh para sahabatnya, diturunkan kepada tabi'in dan terakhir ulama yang mengajarkan kita. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.